Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri Aliani SPD MSI selaku dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang satuan berat, volume, dan suhu Pythagoras. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yang dimana anggota kelompoknya bernama Arifah Rashidah, Safia Silmi Mareti, Khalilur Rahman. Selanjutnya, pemateri akan dibacakan oleh Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Satuan berat atau massa. Apa itu satuan dan berat? Satuan massa atau berat adalah salah satu jenis satuan yang sering digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang satuannya adalah gram. Jadi gram adalah satuan pokok untuk ukuran berat atau massa yang telah ditetapkan dalam sistem satuan internasional dan digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Dalam disiplin ilmu fisika, sebenarnya satuan berat yang benar adalah Newton. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih akrab mengukur massa atau berat dengan menggunakan satuan kilogram. Konversi satuan berat atau massa. Mengonversi satuan berat atau massa gram berarti meningkatkan ke level di atasnya atau menurunkan di level bawahnya. Yang satuannya, nilai satuannya pun akan berubah. Dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ada kg, kilogram, ada hg, hektagram, ada dak, dekagram, ada g, gram, ada dg, desigram, ada tg, sentigram, ada mag, miligram. Untuk melakukan konversi terhadap satuan berat atau massa ini, caranya sangat mudah. Kamu cukup melihat tangga konversi di atas dan kemudian meningkatkan atau menurunkannya saja. Next. Satuan volume. Satuan atau unit volume ialah satuan untuk mengekspresikan ukuran konten objek, baik dalam bentuk padat, cair, atau bahkan gas seperti disebutkan di atas. Tentang contoh penggunaan satuan volume, di mana satuan volume mengekspresikan konten seperti kapasitas, air, minyak, volume benda, atau sesuatu seperti itu. Volume balok yang memiliki ruang dan terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi dapat dinyatakan dalam satuan kubik. Karena satuan atau unit ini adalah ukuran untuk mengekspresikan konten spesial balok. Sementara itu, untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas air dalam wadah dapat ditunjukkan dalam liter atau satuan serupa lainnya. Next. Konversi satuan ukuran panjang. Untuk satuan atau unit pengukuran panjang, konversi dari satu level ke level di bawah ini dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk konversi satuan level ke atas dibagi dengan angka 10. Tangga konversi satuan volume. Ada dua langkah untuk mengkonversi drive volume yang harus Anda ketahui, yaitu tangga satuan ke kubik dan tangga satuan ke liter. Unit-unit liter dapat diekspresikan menggunakan persamaan yang menunjukkan rasio dan tangga unit to volume. Next. Cara mengonversikan untuk ukuran kubik. Setiap turun satu tangga maka akan dikali 1000. Setiap satuan tangga maka angka dibagi 1000. Di sini ada contohnya. Dan karena satuan dari volume ada bermacam-macam, maka berikut saya tambahkan konversi untuk volume dengan basis satuan yang lainnya. Sini ada KL kiloliter, ada HL hektoliter, ada DAL dekoliter, ada L liter, ada DL desiliter, ada CL sentiliter, ada ML mililiter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arifah.
Satuan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Semakin tinggi energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut, yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan antara satu jenis termometer dengan termometer lainnya mengikuti C banding R banding F kurang 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. K sama dengan C tambah 273. Karena dari Kelvin ke derajat Celsius, Kelvin dimulai dari 273 derajat, bukan dari minus 273 derajat. Dan derajat Celsius dimulai dari 0 derajat. Suhu Kelvin sama perbandingannya dengan derajat Celsius, yaitu 5 banding 5. Maka dari itu, untuk mengubah suhu tersebut ke suhu yang lain, sebaiknya menggunakan atau mengubahnya ke derajat Celsius terlebih dahulu. Karena jika kita menggunakan Kelvin, akan lebih rumit untuk mengubahnya ke suhu yang lain. Ini contohnya. Next. Alat ukur suhu tangan manusia dapat mendeteksi perubahan suhu, namun hal tersebut bersifat kuantitatif dan bukannya kualitatif. Rasa panas yang dirasakan seseorang akan beda dengan orang lain, sehingga diperlukan alat ukur suhu yang bisa mendeteksi suhu secara kualitatif dengan persepsi yang sama bagi pemakainya. 1. Termometer laboratorium adalah alat ukur suhu yang bisa digunakan dalam laboratorium untuk mendukung suatu percobaan atau eksperimen. Termometer laboratorium biasanya berisi cairan laksa maupun alkohol dengan rentang suhu bervariasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Termometer klinis adalah termometer yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien. Termometer klinis merupakan alat bantu dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi penyakit yang diderita seseorang. 3. Termometer ruangan adalah alat ukur yang mengukur suhu suatu ruangan. Termometer ruangan adalah alat yang wajar digunakan, terutama di daerah dengan 4 musim untuk mengatur pengaturan suhu ruangan. 4. Termometer digital tidak menggunakan laksa maupun alkohol dalam pengukurannya. Termometer digital menggunakan sifat pemuaian pada logam, menghasilkan pengukuran suhu yang tepat dan cepat. 5. Termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu pada dahi semasa pandemi adalah termometer inframerah, dilansir dari headline sensor inframerah. 6. Termokopel adalah alat ukur suhu berupa sensor termoelektrik yang bisa mengukur suhu. Ketika dikonfigurasi dengan benar, termokopel dapat melakukan pengukuran suhu pada rentang yang luas. Selanjutnya pada Saudari Sofia. Aturan suhu diukur dalam 4 satuan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Berikut penjelasannya. 1. Celsius adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Celsius memiliki satuan derajat. Sebagai perbandingan, dalam skala Celsius, air membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada suhu 100 derajat. Fahrenheit adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit. Air membeku pada 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada 212 Fahrenheit. 3. Kelvin. Kelvin adalah skala pengukuran yang tidak memiliki derajat. Satuan skala Kelvin adalah Kelvin. Sebagai perbandingan, air membeku pada suhu 273,15 K dan mendidih pada suhu 373,15 Reaumur. 4. Reaumur. Reaumur adalah skala pengukuran suhu yang dikemukakan oleh Anthony Fahrenheit de Reaumur pada tahun 1730. Satuan skala Reaumur adalah derajat Reaumur. Dalam skala Reaumur, air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur dan mendidih pada 80 derajat Reaumur. Selanjutnya ini contohnya. Pythagoras. Rumus Pythagoras. Penggunaan rumus Pythagoras sangat penting dalam ilmu matematika.
khususnya pada geometri. Adapun rumus umum Pitagoras, yaitu dalam teorema yang dikemukakan oleh Pitagoras, sisi miring atau dalam gambar di atas, sisi C disebut dalam hipotenusa. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka luasan persegi dari panjang sisi A ditambah luasan persegi dari panjang sisi B sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan digunakan untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pitagoras menyatakan setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring, segitiga A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas diperoleh hubungan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dalil Pitagoras tersebut dapat diturunkan menjadi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangin B pangkat 2 sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Adapun ruas Pitagoras dalam bentuk akar sebagai berikut. A sama dengan C pangkat 2 dikurangin B pangkat 2. B sama dengan akar C kuadrat dikurangin A kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalam menentukan persamaan Pitagoras yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai sisi miring. Triple Pitagoras, yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Rumus Pitagoras. Berdasarkan teorema Pitagoras diperoleh rumus sebagai berikut untuk mencari sisi miring atau terpanjang pada segitiga siku-siku. C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana cara untuk mencari sisi lainnya, yaitu sisi depan dan sisi samping? Maka dengan demikian rumusnya menjadi sebagai berikut. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat mencari sisi depan. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat mencari sisi depan. Perlu juga diketahui tentang pola triple Pitagoras. Dengan menghafalkan triple Pitagoras bisa lebih cepat menyelesaikan soal tanpa perlu menghitung. Di awal sudah dijelaskan bahwa ditemukan sebuah fakta pada segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 satuan panjang akan membentuk segitiga siku-siku. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.